umat Islam itu dia menghadapi kebingungan tentang siapa yang akan menjadi pemimpin atau pengganti dari Rasulullah. Setelah diadakan musyawarah, maka Abu Bakar inilah yang terpilih menjadi khalifah pertama karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya perkembangan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang pertama yaitu melakukan penumpasan gerakan pemurtadan atau disebut dengan riddah. Nah, setelah wafatnya Rasulullah, banyak sekali dari suku Jazirah Arab itu yang membangkang dan menolak akan membayar zakat. Ada juga yang mengaku sebagai nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Siapa tadi nama nabi palsunya? Musailamah Al-Kadzdzab. Abu Bakar ini mengirim pasukan dan dia menumpas pemberontakan ini, terutama dalam perang Riddah. Nah, yang kedua, dia menyatukan kembali Jazirah Arab ini dengan penumpasan pemberontakan. Abu Bakar dia berhasil menyatukan kembali suku-suku Arab di bawah kepemimpinan Islam. Ini penting untuk berlangsungnya dakwah Islam itu ke luar Arab. Yang selanjutnya itu melakukan ekspansi Islam ke luar Jazirah Arab. Abu Bakar dia memulai ekspansi Islam ini ke luar Arab dengan mengirimkan pasukan-pasukan ke Persia dan Romawi Timur. Yang diutusnya Khalid bin Walid yang memimpin pasukan ke Irak, sementara Amr bin Ash itu dikirim ke bagian Syam atau Romawi Timur. Nah, perkembangan yang selanjutnya yang dilakukan yaitu memodifikasi Al-Quran. Salah satu pencapaian penting Abu Bakar adalah memulai memodifikasi atau pengumpulan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Nah, ini dilakukan atas saran Umar bin Khattab setelah banyaknya penghafal Al-Quran ini yang gugur dalam peperangan. Abu Bakar dia menugaskan Zaid bin Sabit tersebut untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya akhir masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi atau 22 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Setelah menjabat sebagai khalifah selama 32 tahun 2 bulan sebelum wafat, beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya setelah berkontribusi dengan para sahabat. Pemerintahan Abu Bakar ini diakhiri oleh sakit yang dijadikannya selama beberapa minggu. Beliau meninggal dalam usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah. Usia berapa Abu Bakar As-Siddiq meninggalnya? 63 tahun ya. Usia yang sama dengan Rasulullah. Nah, jenazahnya itu dimakamkan di samping makam Rasulullah di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha di Madinah. Pada akhir masa pemerintahannya, khalifah Islam itu semakin kuat setelah berhasil mengatasi berbagai tantangan besar seperti perang melawan kaum Riddah dan mengumpulkan Al-Quran. Dan Abu Bakar ini dia juga melakukan perluasan wilayah Islam ke Persia dan Romawi. Sampai di sini ada paham tentang Abu Bakar. Paham ya? Selanjutnya kita masuk kepada Umar bin Khattab. Nah, nama lengkap dari Umar bin Khattab ini adalah Nufail bin Abdul Uzza bin Ribkah. Ayahnya bernama Nufail bin Abdul Uzza. Ia berasal dari suku Bani Adi, suku yang sangat terpandang dan mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan orang-orang Quraisy. Umar bin Khattab diangkat menjadi Rasul sebelum
Dia membentuk namanya Ahlu Hal Aqdi, atau adalah lembaga penilaian atau pemberian fatwa. Selanjutnya pada bidang ekonomi, ada beberapa kebijakan yang diangkat yang diterapkan oleh umat ini dalam perekonomian. Yang pertama, dia melakukan al-kharaj. Yang kedua, khotimah, dan yang ketiga itu dia melakukan pemerataan zakat. Akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab ini, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini berlangsung cuma selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai pada masa 634 Masehi. Sampai tahun 23 Hijriah. Dia wafat pada usia 64 tahun. Jadi dia Umar bin Khattab dengan Abu Bakar ini cuma beda umurnya itu cuma 10 tahun. Nah, selanjutnya kita masuk kepada Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini lahir pada tahun 576 Hijriah di Taif, dan dia berasal dari keluarga suku Quraisy, yakni Bani Umayyah. Dia mendapatkan julukan Dzunurain. Kalian tahu apa artinya Dzunurain adalah? Ya, dia memiliki julukan pemilik dua cahaya karena dia menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Sebelum masuknya Islam, Utsman ini dikenal sebagai pedagang yang sukses, jujur serta dermawan. Dia termasuk sahabat dekat Nabi Muhammad SAW yang menjadi salah satu penulis dari wahyu. Pengangkatan sebagai khalifah. Nah, setelah wafatnya Umar bin Khattab, Utsman terpilih menjadi khalifah ketiga melalui musyawarah atau disebut dengan Ahlu Hal wal Aqdi, yaitu pemilihannya dilakukan setelah perdebatan panjang di mana di akhirnya Abdurrahman bin Auf memilih Utsman dibandingkan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin kaum muslimin. Selanjutnya masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Yang pemerintahannya terbagi menjadi dua periode. Periode awal yaitu stabil dan perkembangan, di mana Islam ini semakin luas ke Afrika Utara, Persia dan Armenia. Standaritas dan modifikasi Al-Quran ini dilakukan dalam mencegah perbedaan bacaan, pembangunan infrastruktur seperti masjid dan jalan diperbanyak. Selanjutnya tentang kita masuk kepada biografi dari Ali bin Abi Thalib. Nah, nama lengkap dari Ali bin Abi Thalib ini adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Dia lahir pada 600 Masehi di Mekah dan wafatnya itu 661 di Kufah. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini. Yang pertama, dia melakukan konsultasi pemerintahan. Ali bin Abi Thalib ini diangkat menjadi khalifah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Namun pemerintahannya hanya berlangsung dihadapkan pada gejolak politik dan terutama pada pihak yang menuntut keadilan dan kematian dari Utsman bin Affan. Selanjutnya akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini, pada tahun 661 Masehi, Ali bin Abi Thalib ini dibunuh oleh seseorang anggota Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam saat sedang sholat di Masjid Kufah. Setelah kematiannya, kepemimpinan Islam itu beralih ke tangan Muawiyah bin Abi Sufyan yang mendirikan dinasti Umayyah. Nah, Anda, sampai sekian pembelajaran